sifat neraka adalah disebutkan tadi selama-lamanya. Apakah berarti yang sudah masuk neraka ini tidak bisa keluar? Tadi juga di beberapa ayat Quran dikatakan kekal di dalamnya seperti itu. Nah, misal apakah kalau tidak salah saya pernah dengar ada yang hisabnya selesai kemudian dipindah ke surga begitu. Nah, ini pripun maksudnya selama-lamanya gitu. Yeah. Masya Allah, barakallahu fikum. Maksudnya jadi neraka itu abadi. Ya, sebagaimana juga surga itu abadi. Tapi perbedaannya, kalau penduduk surga itu abadi di dalamnya, sekaligus surganya itu abadi, kenikmatannya abadi, penghuninya juga abadi. Kalau siksa nerakanya itu abadi, tapi penghuninya tidak, ibu-ibu. Ya, tergantung pada dosa dan kesalahannya, gitu. Makanya ada dosa yang bisa membuat kekal pelakunya di neraka, ada yang tidak, gitu ya. Tuh, maka kalau kita membahas tentang al-kabair, dosa-dosa besar, itu salah satu cirinya adalah diancam dengan neraka dan kekal di dalamnya. Itu salah satu cirinya dosa besar ya. Termasuk juga ciri yang lain tadi ya, dikutuk atau dilaknat gitu ya, atau ada had khusus ya, ada hukuman khususnya, ada punishment khususnya itu tentang dosa-dosa besar. Jadi maka ada salah satu jenis syafaat itu, ya syafaat itu kan ada 3. 2 khusus untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang 1 itu boleh untuk semuanya, diantaranya orang yang mati syahid, dia boleh memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarganya, hafidz Quran dan mengamalkannya, bisa memberi syafaat kepada 10 anggota keluarganya, puasa Al-Quran bisa menjadi syafaat buat pelakunya, ya. Nabi Rasul bisa memberikan syafaat pada umatnya, ya. Ini ada 2 syaratnya tapi ya. Syafaat itu yang pertama, yang mengajukan syafaat itu memang diberi izin oleh Allah. Ya, masuk kategori lah gitu ya, masuk kualifikasi. Kemudian yang diajukan juga masuk kualifikasi. Ya, yang jelas tidak akan ada syafaat bagi orang munafik akbar atau kafir atau musyrik, itu syafaatnya manfiyah, ditiadakan. Wama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, itu sudah jelas. Ya. Nah, untuk 3 jenis syafaat ini, ketiga-tiganya dimiliki oleh Rasulullah, tapi nabi-nabi yang lain hanya memiliki 1 jenis saja. Untuk Rasulullah sendiri, kenapa diberikan 3 syafaat? Karena Rasulullah tidak pernah menggunakan doa dahsyatnya untuk membinasakan umatnya. Kalau nabi yang lain semuanya menggunakannya. Ya, itu ya. Dan beliau sampaikan dengan sangat jelas, wa inni ikhtaba'u da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah fahiya na'ilatun insyaallah. Jadi aku sengaja tidak menggunakan doaku itu, meski berapa kali ditawari ya, terutama ketika Rasulullah diusir dari Taif itu ya. Untuk apa? Sebagai gantinya agar aku diberi syafaat lebih untuk menolong umatku pada hari kiamat kelak. Nah, sehingga beliau diberi 3 jenis syafaat. Yang pertama, ketika baru dikumpulkan, belum ada pengadilan, itu Rasulullah sudah bisa memberikan syafaat kepada yang beliau inginkan. Ya, jadi orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, ya, tanpa pengadilan. Itu khusus untuk Rasulullah. Kemudian yang kedua, ketika manusia sudah dibagi menjadi 2, calon penghuni neraka dan surga, Rasulullah sudah bisa usul bagi umatnya yang calon penghuni surga agar dimasukkan ke surga tanpa melalui cobaan dan ujian. Nah, itu juga khusus untuk Rasulullah. Nah, adapun yang ketiga itu syafaat untuk penduduk neraka agar tidak jadi masuk neraka, atau yang sudah masuk agar dikeluarkan dari neraka. Nah, artinya di sini neraka penduduknya tidak abadi, tapi ada dosa-dosa yang bisa membuat orang abadi di neraka, gitu ya. Jadi itu berlaku untuk semua nabi, ya, untuk puasa, untuk sholat, untuk anak yang mati sebelum balik itu bisa. Kalau yang diajukan itu tidak musyrik, tidak munafik akbar, tidak juga kafir ya, sesuai dengan kualifikasi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya Bu ya. Jadi siksanya abadi. Tadi kan yang saya sampaikan sifat-sifat siksanya ya. Siksanya itu abadi seperti itu terus. Tidak ada misalnya apinya dikecilin atau gimana, atau diistirahatkan sebentar gitu. Kalau kita kan misalnya nih sakit gigi ya ada redanya setelah minum paracetamol gitu ya misalnya. Kalau di neraka nanti nggak ada, jadi terus menerus gitu. Seperti itu Ibu. Wallahu a'lam bishawab.